Pursuit of the Truth, bab 165-166. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Sejak sebulan yang lalu, area tersembunyi di bawah kota Gunung Han telah menjadi masa lalu. Area itu tidak lagi tersembunyi dan siapapun dapat masuk sesuka hati tanpa harus menghadapi batasan apapun lagi. Rahasia yang telah menyelimuti kota Han Mountain selama bertahun-tahun pun sirna. Selain para pemimpin dari 3 suku dan sejumlah kecil anggota suku, sangat sedikit orang yang tahu bahwa perubahan luar biasa telah terjadi di tempat ini selama bulan lalu. Selebihnya hanya tahu apa yang mereka lihat, bahwa pada suatu malam sebulan yang lalu, saat ledakan dahsyat menggema di langit, sesosok manusia melesat keluar dari ngarai dalam di bawah kota Gunung Han. Di belakang orang itu ada monster raksasa yang meraung-raung mengejarnya. Pada saat yang bersamaan, ketika orang itu terbang keluar dari ngarai, 1 orang terbang keluar dari suku Tranquilis dan suku Pukiang. Mereka mencegatnya dan melawannya. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Orang itu akhirnya meninggal dan dipenggal kepalanya. Mereka yang tidak terlibat tidak tahu siapa orang itu, tetapi para pemimpin dari ketiga suku tersebut tahu bahwa orang itu adalah leluhur Gunung Han. Kematian leluhur Gunung Han memungkinkan ketiga suku tersebut untuk tidak lagi menjadi budak. Mereka akhirnya memperoleh kebebasan yang telah lama mereka nantikan, yang memungkinkan mereka untuk terbebas dari belenggu yang mengikat mereka selamanya di Gunung Han. Mereka akhirnya dapat berkembang dan memperbesar suku mereka. Suku Danau Warna memperoleh semua warisan leluhur Gunung Han yang ditinggalkan di dalam kapal pedang. Klan Langit Beku tidak menuntut apapun dari mereka. Lelaki tua berjubah merah itu membawa kapal pedang bersamanya sebelum pergi bersama bangsanya. Karena suku Danau Warna telah memahami rahasia di balik seni relokasi lapisan 4 dimensi, mereka dianggap telah memberikan kontribusi besar. Suku Danau Warna memutuskan untuk bermigrasi sebelum Timur Tenang dan Pukiang yang sunyi. Mereka dengan sukarela melepaskan kendali atas kota Gunung Han dan mengeluarkan pemberitahuan untuk mengusir semua tamu mereka. Mereka akan menggunakan waktu 1 tahun untuk memindahkan seluruh suku mereka. Suku Danau Warna juga memberikan semua ramuan di tanah tersembunyi di bawah kota Gunung Han kepada Pukiang dan Timur Tenang. Kedua suku tersebut tidak mengambil terlalu banyak ramuan, tetapi meninggalkan sebagian besar untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Lagi pula, ketiga suku tersebut telah bekerja sama dalam mengembangkan kota selama ratusan tahun dan semacam aliansi telah terjalin di antara mereka. Jika aliansi itu hancur karena hal ini, maka itu tidak akan sepadan. Ketika penduduk kota Gunung Han mengetahui hal ini dan menjelajahi daerah yang sebelumnya tersembunyi dengan rasa ingin tahu mereka terhadap hal yang tidak diketahui, beberapa dari mereka berhasil menemukan beberapa ramuan dan mendapatkan keberuntungan, tetapi sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan kosong. Namun karena orang luar dapat datang ke tempat yang dulunya diselimuti misteri dan melihat dengan mata kepala sendiri tempat yang telah mengikat ketiga suku di sana, rasa ingin tahu mereka tentang misteri tempat itu pun terpuaskan. Selama bulan ini, tempat yang dulunya misterius itu menerima banyak sekali pengunjung, lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar berserker dari kota Gunung Han pergi ke sana, menyebabkan tempat itu perlahan kehilangan kemisteriusannya. Setelah suku Danau Warna mengusir semua tamu mereka, suku Pukiang melakukan hal yang sama karena mereka tidak lagi menginginkan tempat tersembunyi itu. Mereka juga mengusir tamu-tamu mereka karena mereka tidak lagi membutuhkan bantuan mereka. Suku Timur yang tenang melakukan hal yang sama. Ketiga suku tersebut menutup pintu mereka bagi orang luar, yang menyebabkan beberapa perubahan dalam beberapa keadaan di kota Gunung Han. Namun perubahan-perubahan ini sangat kecil dibandingkan dengan peristiwa yang jauh lebih penting, yaitu kedatangan klan Langit Beku ke kota Gunung Han untuk menerima murid, sebuah peristiwa yang hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun. Seluruh kota Han Mountain kembali ramai. Sebagian besar waktu, satu-satunya hal yang dibicarakan oleh orang luar adalah kedatangan klan Langit Beku ke kota untuk menerima murid. Hampir setiap berserker di negeri Pagi Selatan menginginkan untuk bergabung dengan klan Langit Beku atau klan Laut Barat. Jelas juga bahwa mereka yang datang ke kota Gunung Han telah memilih klan Langit Beku sebagai target mereka.
Klan Langit Beku sangat ketat dalam menerima murid. Mereka memiliki sistem unik bagi mereka yang ingin bergabung. Ambil contoh kota Gunung Han. Jika mereka yang bukan berasal dari 3 suku tersebut ingin bergabung, mereka perlu menantang rantai Gunung Han untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun ini hanya untuk menunjukkan kemampuan mereka. Masih belum pasti apakah mereka akan diterima. Pada saat yang sama, selama bulan ini, sebuah nama mulai beredar di antara sekelompok kecil orang hingga akhirnya berkembang menjadi diskusi di seluruh kota Gunung Han. Nama ini diucapkan oleh bibir Nantian, diakui secara diam-diam oleh Xuan Lun, dicari oleh Han Feizi dari suku Danau Warna, dan secara bertahap, tidak ada seorang pun di kota Gunung Han yang tidak mengetahui nama itu. Nama itu adalah Mosu. Karena banyaknya diskusi tentang nama itu, penduduk kota Gunung Han secara bertahap menjadi akrab dengannya, dan dari keakraban itu mereka merasakan kekuatan dan aura misterius orang tersebut. Dia adalah tamu baru dari suku Timur Tenang, dan tingkat kultivasinya tidak dapat diperkirakan. Yan Guang dari suku Danau Warna telah tewas di tangannya, tetapi suku Danau Warna tidak menuntut pertanggungjawabannya. Suku Timur yang tenang telah mengusir semua tamu mereka kecuali 1 orang, dan orang itu adalah Mosu yang misterius. Ada desas-desus bahwa orang ini telah mencapai tingkat transenden. Sebulan yang lalu, ketika dia berada di tempat tersembunyi Gunung Han, dia setara dengan Nantian dan berhasil membuat Xuan Lun terkejut. Dia juga telah bertarung melawan Han Feizi. Pertempuran itu tidak berakhir dengan kematian salah satu peserta, tetapi begitu Han Feizi kembali ke suku Danau Warna, dia mulai sering mencari orang ini, yang membuat semua orang yang menyaksikannya mendapat firasat tentang apa yang telah terjadi. Setiap kemunculan seorang berserker kuat di alam transendensi akan menyebabkan keributan di kota Gunung Han. Selain 3 suku tersebut, awalnya hanya ada 5 orang yang telah mencapai transendensi. Selain Xuan Lun dan Nantian, ada juga Kejiusi dari suku Danau Warna. 2 orang lainnya tidak bergabung dengan suku manapun. Tujuan mereka pergi ke kota Gunung Han sudah jelas, mereka ingin bergabung dengan klan Langit Beku. Kelima orang ini bagaikan matahari yang bersinar terang di siang hari. Jika salah satu dari mereka bergabung dengan suku manapun, mereka semua akan menjadi tamu kehormatan. Namun, Transcendent Berserker ke-6 muncul, menyebabkan diskusi seputar dirinya semakin memanas. Penyebabnya sebagian besar terkait dengan orang ini yang masih menolak untuk muncul. Sepertinya aura misterius seputar Mosu semakin bertambah karena sosok ini belum juga muncul. Orang-orang hanya tahu bahwa dia mengenakan jubah hitam dan ciri paling mencolok dari dirinya adalah topeng hitam yang dipakainya. Tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya di balik topeng itu. Nantian bahkan pernah mengucapkan satu kalimat dengan santai. Mosu adalah seseorang yang tak bisa kubandingkan, begitu pula Xuan Lun, atau para berserker transenden lainnya di kota Gunung Han. Makna di balik kata-kata itu sendiri sungguh mencengangkan, tetapi ketika dia mengucapkannya dan Xuan Lun menyetujuinya dalam diam, bersama dengan Kejiusi yang mengangguk, hal itu menimbulkan kehebohan di kota Han Mountain. Berserker transenden ke-6 yang misterius di Gunung Han ini menjadi topik yang paling banyak dibicarakan selain peristiwa kedatangan klan Langit Beku untuk menerima murid. Mungkin diskusi yang jelas-jelas dipicu ini menyebabkan semua orang di kota Gunung Han memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Mereka semua secara tidak sadar mencari Mosu yang misterius itu. Han Feizi duduk tenang di sebuah ruangan di gunung milik suku Danau Warna. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya dengan sikap ramah. Pria itu mengenakan jubah hijau. Dia menatap Han Feizi dan terkekeh pelan sebelum berbicara. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan dan mendorong orang ini ke tengah badai, meskipun aku tidak tahu mengapa kau ingin melakukan itu. Terima kasih, Senior Jiusi, kata Han Feizi dengan tenang. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Seberapa hebat orang ini? Kau tidak hanya mencarinya, tetapi bahkan suku Timur yang tenang pun bekerja sama denganmu untuk menimbulkan kekacauan. Semua itu demi menemukannya juga. Untungnya suku Pukiang telah menutup diri dari dunia luar setelah mengusir para tamu. Jika tidak, jika mereka juga ikut bergabung, aku akan lebih terkejut lagi dengan Mosu ini. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Han Feizi terdiam dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu tertawa kecil yang tak bisa ia tahan sebelum berdiri dan pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, secercah cahaya aneh muncul di mata Han Feizi saat dia bergumam, Mosu,
aku tidak percaya kau telah meninggal. Kau masih berhutang janji padaku. Suku Timur Tenang juga mencari Su Ming. Berkat kegigihan pemimpin suku Timur Tenang dan adik perempuannya, Han Changzi, seluruh suku Timur Tenang dikerahkan dan mulai melakukan pencarian besar-besaran, termasuk mencari di daerah tempat Su Ming menghilang, daerah tersembunyi di Gunung Han. Namun tak seorang pun berhasil menemukannya bahkan setelah 1 bulan berlalu, sehingga Mo Su menjadi semakin misterius. Di ngarai yang dalam, ratusan ribu kaki di bawah kota Gunung Han, siluet orang-orang sering terlihat berlari di antara lembah-lembah di bawah tanah. Selama 2 bulan terakhir ini, banyak orang yang datang mencari, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada gua gunung yang aneh di dalam lembah tertentu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memperhatikan gua ini. Saat itu, gumaman terdengar menggema di dalam gua ini. Siapakah aku? Su Ming duduk di dalam gua dengan mata terbuka. Matanya memerah dan tatapannya kosong dan linglung. Dia lupa waktu dan lupa di mana dia berada. Yang bisa dia pikirkan hanyalah pertanyaan yang tak terjawab. Gua di pegunungan itu tidak gelap. Selama 2 bulan ini, cahaya merah secara bertahap memenuhi gua. Cahaya merah itu berasal dari tubuh Su Ming. Banyak pembuluh darah menutupi tubuhnya dengan rapat dan memancarkan cahaya yang berkedip-kedip saat jumlahnya terus bertambah. Tulang berserker di dalam dirinya telah meleleh dan diserap oleh qi-nya saat beredar di tubuhnya, menyebabkan pembuluh darah Su Ming meningkat menjadi 926. Pembuluh darahnya masih membesar, tetapi Su Ming tidak menyadarinya. Seluruh pikirannya tenggelam dalam satu pikiran tunggal. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatannya ia merenungkan takdirnya dan siapa dirinya dengan keadaan pikiran yang begitu aneh. Selama 2 bulan ini, ia hidup dalam keadaan bingung seolah-olah tersesat. Saat ia terus berpikir dalam kondisi ini, kehadirannya berubah. Perubahan ini samar dan sulit dikenali, tetapi ada. Persis seperti bagaimana ia berubah ketika ia menapaki jalan merah dan sampai pada pemahaman. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Orang jarang sekali larut dalam pemikiran yang merenungkan identitas mereka sendiri. Secara alami, mereka akan mengucapkan kata-kata seperti, "Aku adalah aku," namun kata-kata ini diucapkan tanpa pertimbangan sebelumnya. Itu hanyalah penegasan palsu yang kebenarannya tidak dapat dipastikan oleh orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jawabannya. Jika aku adalah diriku yang sebenarnya, lalu siapakah aku? Gumam Su Ming. Dia tidak bisa memahaminya. Dia ingin mengetahui jawabannya. Jawabannya tampak samar dan jauh. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya kepadanya. Pada saat itu, seolah-olah dia berada di tengah kerumunan orang yang menutup mata, dan hanya dia yang berhasil membuka matanya sedikit, celah yang akan tertutup kapan saja, saat dia tidak lagi mampu menahannya. Seolah-olah dia sedang berjuang mendaki jurang, dan karena dihadapkan pada bahaya jatuh kembali kapan saja, dia berusaha keras untuk mengangkat kepalanya dan melihat dunia di luar ngarai. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia hanya bisa berusaha untuk melihatnya lebih jelas. Dalam keadaan linglungnya, dia teringat sebuah kalimat yang ditinggalkan seseorang di gulungan kulit binatang yang diberikan tetua kepadanya. Kalimat itu juga yang paling tidak bisa dia mengerti. Kau tak bisa melihat dunia yang kulihat. Su Ming tidak bisa menggambarkan apa yang dilihatnya. Mungkin dia bahkan tidak melihat apapun. Namun ia masih kesulitan untuk melihat dengan jelas, meskipun ia sendiri pun tidak tahu persis apa yang ingin dilihatnya. Dunia di hadapannya gelap gulita, tidak ada cahaya. Apakah aku ingin melihat cahaya? Su Ming menggumamkan pertanyaan yang tak seorang pun peduli untuk menjawabnya. Tak ada jawaban untuk pertanyaan ini, dan ia pun tak merasa membutuhkan jawaban lagi. Karena tiba-tiba dia mengerti. Yang dia butuhkan bukanlah cahaya maupun kegelapan. Yang ingin saya lihat adalah kejelasan. Saya ingin melihat kebenaran yang telanjang. Su Ming memejamkan matanya, tetapi bukan hanya mata fisiknya. Dia juga menutup pikirannya, benaknya, dan jiwanya. Seolah-olah celah yang telah dibuka secara paksa itu tidak lagi mampu menahan tekanan dan akhirnya memilih untuk menutup kembali. Seolah-olah dia baru saja berjuang mencapai tepi jurang dan mengangkat kepalanya untuk melihat dunia luar sebelum jatuh kembali ke dalam. Meskipun begitu, dia masih berhasil melihat sesuatu. Jika hari itu tiba dan aku akhirnya mengerti siapa diriku, barulah aku akan menjadi diriku sendiri. Saat ini, aku adalah Su Ming. Aku adalah Mo Su.
Suming membuka matanya. Masih ada kebingungan di matanya, tetapi kebingungan itu sudah tersembunyi jauh di dalam hati dan pikirannya. Tiba-tiba ia merasa sangat kesepian. Kesepian itu berasal dari hatinya, seolah-olah ia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia dan seluruh alam semesta. Ia merasa seolah-olah baru saja kehilangan jiwanya dan tidak dapat menemukannya. Ia seperti anak kecil yang tersesat dan tidak dapat menemukan jalan kembali, seperti pengembara yang meninggalkan rumahnya dan melupakan aroma rumahnya di dunia yang luas ini. Mengapa engkau menangis, wahai langit biru? Dahulu Suming tidak mengetahui arti kata-kata ini, bahkan pernah merenungkannya. Kini, kata-kata itu muncul di dalam hatinya, dan ia perlahan mulai memahaminya. Dia terdiam. Ketenangan di matanya memancarkan aura kesepian saat ia duduk diam di gua gunung yang sunyi. Namun, meskipun ketenangan dan keheningannya kali ini mungkin tampak mirip dengan sebelumnya, sebenarnya itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dalam ingatannya, setelah mengalami segala sesuatu di gunung kegelapan dan terbangun di negeri pagi selatan yang aneh dan asing, ia belajar bagaimana untuk diam, bagaimana untuk tenang, dan bagaimana untuk menyendiri. Namun, ia mempelajari semua itu untuk disembunyikan. Itu digunakan untuk menyembunyikan emosi sebenarnya di dalam hatinya. Itu hanyalah penyamaran kekanak-kanakan. Saat ini, ketika Suming mengangkat tangan kanannya dan menyentuh bekas luka di wajahnya, keheningan dan ketenangannya tak lagi diperlukan untuk menyembunyikan apapun. Itu datang langsung dari hatinya, dan alih-alih sebagai penutup, itu menjadi sesuatu yang berasal dari jiwanya. Suming menundukkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku sudah dewasa? Dalam ingatannya, bocah yang selalu tersenyum cerah, berbicara dengan polos, dan digenggam tangannya oleh si sulung seperti anak kecil, masih tetap terpatri di hatinya. Sahabat masa kecil yang pernah bertanya padanya di tengah salju apakah mereka akan tetap bersama hingga tua, dan rambutnya yang memiliki sedikit aroma harum, masih tetap terpatri di hati Suming. Aku sudah dewasa. Suming mengangkat kepalanya. Begitu dia melakukannya, suara-suara menggelegar langsung keluar dari dalam tubuhnya dan bergema di sekitarnya. Suara itu berubah menjadi gema yang sangat banyak di dalam gua gunung, terdengar seperti raungan dan lolongan rendah yang tidak hilang bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Di tengah suara gemuruh itu, cahaya merah memancar dari tubuh Suming. Cahaya merah ini seketika menerangi gua gunung yang gelap dengan warna merah, menyebabkan segala sesuatu di dalamnya tenggelam ke dalam dunia di mana semuanya berwarna merah. Merah cemerlang, warna itu melambangkan kekuatan dan tingkat kultivasi seseorang. Warna merah ini begitu mencolok dan menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Dengan Suming sebagai pusatnya, cahaya merah itu bersinar terang keluar ke sekitarnya. Di bawah keheningan dan ketenangan Suming, jubah yang dikenakannya terkoyak-koyak dan lenyap tanpa jejak. Hanya tas penyimpanan dan barang-barang lainnya yang tersisa, jatuh di dekat kakinya. Begitu jubahnya menghilang, terlihat banyak sekali pembuluh darah padat yang menutupi tubuh Suming. Sulit bagi orang biasa untuk mengetahui berapa banyak pembuluh darah itu hanya dengan sekali pandang. Hanya Suming sendiri yang tahu. Saat itu, ada 937 pembuluh darah di tubuhnya. Jika aku tidak mati, maka ini akan menjadi keberuntunganku, Han Kong, terima kasih. Suming tidak terkejut dengan perubahan pada tubuhnya. Kata-kata Han Kong terngiang di hatinya. Dia juga dapat dengan jelas merasakan kehadiran tulang berserker yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia masih bisa merasakannya perlahan meleleh di dalam dirinya. Seharusnya tidak semudah itu bagi Suming untuk menyerap tulang berserker, tetapi karena takdir, tubuh pemilik asli tulang berserker ini telah dimurnikan menjadi replika Han Kong. Han Kong sendiri mungkin tidak punya waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan replika tersebut, tetapi replika itu tetap mengalami transformasi diam-diam karena pengaruh berserker selama bertahun-tahun. Saat tulang itu meleleh, kekuatan yang tercurah darinya adalah alasan utama mengapa kekuatan Suming meningkat pesat. Dia duduk dan melarutkan semua kebingungannya ke dalam hatinya. Dia tidak ingin menunjukkannya. Dia tidak tahu kemana jalan hidupnya akan membawanya, tetapi dia tahu satu hal, hanya ketika dia berkuasa dia dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Hanya saat itulah dia memiliki kesempatan dan waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Aku tidak peduli apakah ini takdir atau apakah ingatanku telah dihapus. Suatu hari nanti, aku akan menemukan jawabannya,
dan ketika aku menemukan jawaban itu, aku akan mendapatkan hak untuk menentukan nasibku sendiri. Su Ming menarik napas dalam-dalam. Pembuluh darah di tubuhnya mengeluarkan suara keras dan kembali membesar. 941, 943, dan terus meningkat hingga mencapai 952. Memiliki 950 pembuluh darah adalah pemandangan langka di negeri para berserker. Keadaan ini dikenal sebagai penyelesaian alam pemadatan darah. Mereka yang berhasil mewujudkan 980 pembuluh darah akan dikenal telah mencapai penyelesaian besar alam pemadatan darah. Mereka yang dapat mencapai keadaan ini di alam pemadatan darah sangatlah langka. Sekalipun ada seseorang yang menggunakan metode yang sama seperti Su Ming dan menyerap tulang berserker dari alam pengorbanan tulang, tanpa pengaruh Han Kong pada tulang tersebut selama ribuan tahun, mereka tidak akan mampu memperoleh hasil yang sama. Hal itu juga tidak semudah kedengarannya. Darah berserker di dalam tubuh seseorang juga merupakan faktor penting. Saat pembuluh darah ke-952 muncul di tubuh Su Ming, hampir 100 orang berada di tempat tersembunyi di Gunung Han. Orang-orang ini berkelompok 3 atau 5 orang, atau bergerak sendirian. Mereka semua tersebar saat mencari-cari di sekitar tempat tersembunyi itu. Tempat ini awalnya sunyi, tetapi saat itu, meskipun tanah tidak bergerak, semua berserker di tempat itu tiba-tiba merasakan pembuluh darah di tubuh mereka menjadi kacau seolah-olah mereka baru saja kehilangan kendali atas pembuluh darah tersebut. Perubahan mendadak ini langsung mengejutkan mereka. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya keluar dari sebuah lembah, yang merupakan salah satu tempat di mana tanaman herbal ditanam. Ekspresinya berubah. Pembuluh darahnya secara otomatis berkumpul di seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah. Hal itu membuat pria parubaya itu terkejut sesaat sebelum ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Semua orang yang berkumpul di tempat tersembunyi itu memiliki reaksi yang sama saat itu. Mereka diselimuti oleh cahaya yang menyebar dari pembuluh darah di tubuh mereka. Cahaya darah itu tidak stabil, seolah-olah ada kekuatan penyerapan yang sangat kuat yang menarik cahaya itu, mencoba memisahkannya dari tubuh mereka. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Aku tidak bisa lagi mengendalikan pembuluh darahku. Sialan, ini hanya terjadi jika aku bertemu dengan berserker transenden. Apakah ada berserker di alam transenden di sini? Itu tidak benar. Ini sulit bahkan bagi para berserker di alam transendensi. Bahkan tidak ada 100 orang di tempat ini sekarang. Lihat cahaya merah di sekitar kita. Jelas bahwa semua orang kehilangan kendali atas pembuluh darah mereka. Orang-orang di tempat tersembunyi itu langsung gempar dan hal itu memicu gelombang kepanikan dan kekhawatiran di antara mereka. Jika mereka berada di tempat lain, mungkin kepanikan ini tidak akan muncul. Lagi pula, semua berserker yang datang ke tempat ini bukanlah orang-orang lemah. Namun, tempat ini adalah tempat paling misterius di kota Gunung Han hanya 2 bulan yang lalu. Meskipun sekarang sudah dibuka untuk umum dan 2 bulan telah berlalu, masih ada sedikit aura misteri yang melekat padanya. Jika perubahan drastis seperti itu terjadi di tempat seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Pasti ada rahasia di sini yang belum ditemukan oleh ketiga suku itu. Mungkin rahasia itu baru saja diaktifkan, dan itu sudah membuatku merasa seolah-olah pembuluh darahku akan hancur dan terbang keluar dari tubuhku. Aku tidak bisa tinggal di sini. Seorang lelaki tua berambut putih segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Gunung Han dengan ekspresi serius di wajahnya yang pucat dan beruban. Dalam benaknya, tempat ini sangat berbahaya. Ini bukan tempat yang bisa dia jelajahi. Namun, dia baru saja mulai berlari dan bahkan belum menempuh jarak 1000 kaki ketika gemuruh yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar di berbagai lembah di tempat tersembunyi itu. Begitu gempa dimulai, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, menyebabkan angin dan awan berubah. Hal itu membuat semua orang di tempat tersembunyi itu berteriak kaget. Pria tua itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Jantungnya berdebar kencang dan tekadnya untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin semakin kuat. Cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Ada puluhan berserker di sekitar area tersebut, dan mereka semua berlari dari berbagai lokasi menuju pintu keluar. Namun, tepat setelah gempa kecil itu, gelombang tekanan yang kuat dan menakutkan tiba-tiba menyapu tempat itu seperti topan, langsung menutupi seluruh area tersembunyi. Tekanan itu datang terlalu tiba-tiba,
membuat semua orang lengah. Suara gemuruh menggema di udara, tekanan yang begitu besar hingga mengguncang langit. Semua orang yang ingin pergi gemetar. Mereka tak kuasa menahan diri dan langsung duduk di bawah tekanan tersebut, melancarkan peredaran darah di pembuluh darah mereka untuk melawan tekanan pada tubuh mereka. Langit berbintang yang semula ada di atas telah lenyap saat segel itu rusak. Yang mereka lihat kemudian adalah langit biru jernih yang membentang jauh ke kejauhan. Sepotong langit ini milik para berserker dan tanah pagi selatan. Pada saat itu, awan berjatuhan di langit. Saat berkumpul, cahaya keemasan menyelimuti mereka. Perubahan aneh ini segera menarik perhatian semua orang di kota Gunung Han. Bahkan mereka yang berasal dari ketiga suku pun mengarahkan pandangan mereka ke pemandangan itu. Ini, apa yang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah? Apakah orang-orang dari klan Langit Beku sudah di sini? Itu tidak mungkin. Menurut jadwal mereka seharusnya baru datang beberapa bulan lagi. Tekanan yang sangat kuat, pembuluh darahku sudah sedikit tidak terkendali. Apa sebenarnya arti dari fenomena aneh ini? Apa arti dari pemandangan ini? Awan berkumpul, cahaya keemasan mengelilinginya. Mungkinkah sebuah harta karun baru saja muncul? Hampir setiap orang di kota Gunung Han mengesampingkan apapun yang sedang mereka lakukan dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dan suara-suara diskusi mulai terdengar di udara. Wajah-wajah orang-orang dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Ini adalah, di dalam kota Gunung Han, ada seorang lelaki tua yang sedikit gemetar. Lelaki tua ini berdiri di tengah kerumunan dengan tongkat sebagai penopang, sambil menatap langit dengan tatapan kosong. Di matanya bukan kebingungan, melainkan ketidakpercayaan dan kekaguman. Ini adalah berkat dewa berserker yang hanya akan muncul ketika seseorang yang telah mencapai kesempurnaan tingkat tinggi di alam pemadatan darah mencapai alam transendensi. Ini adalah, teriak lelaki tua itu secara naluriah. Kata-katanya terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah hening sejenak, teriakan kaget yang semakin keras pun terdengar dari antara mereka.